That old real shit. Halo, what's up guys? Welcome back to our Car Vlog. Hari ini kita bakal review mobil teman lagi atau kita biasanya sebut remote guys. Hari kita bareng Ko Michael. Halo Ko. Jadi hari ini kita bakal review mobil Ko Michael. Ini project karya Ko Michael. Dan power outputnya itu gila banget dan kita bakal test drive nanti Ko ya. Boleh, siap. Oke, kasih tau dikit dong Ko nih BMW apa, tahun berapa? Ini basicnya BMW F80 M3 tahun 2015. Pre-LCI berarti. Pre-LCI ya? Ya. Pre-LCI, oke. Jadi ini udah dimodif gila-gilaan lah ya? Ya, dikit lah. Tipis-tipis aja. Kita bakal review mulai dari eksteriornya guys. Let's go. Oke guys, jadi untuk eksterior mobil ini BMW F80 humble sekali kalau warna putih ya guys ya. Benar-benar kalau lihat dari jauh katanya kayak F30 kayak seri 3 biasa, tapi ternyata kalau kita lihat deket liku-liku dari body lines-nya itu beda banget dibanding F30. Jadi lebih muscular apa ya? Ya, mulai dari kap mesin ada tonjolan, lalu fendernya tuh lebih lebar natural lah. Lebih gembung ya dia ya? Betul. Dan dia ada ini ya kok ya, apa? Inner apa, kayak fin gitu ya? Di samping ya? Ini kan? Ya, betul. Gue paling suka dari F80 itu adalah fender belakangnya guys. Dia tuh ada hipsnya beda sama M4. Kalau kalian tau M4 gue yang warna kuning kemarin 2 pintu, ya keren. Tapi yang M3 ini ada bonusnya lagi guys. Kalian bisa dapat pantat dan hips yang lebih semok dibanding M4, bener nggak? Betul. Itu bedanya ada 2 doors sama yang the 4 doors. 4 doors ya, Ya. oke. Nah kita bahas dari depan dulu nih kok. Modifnya apa aja nih kok? Dari depan hanya tambahan lips aja sih. Lips karbon ya? Ya, lips karbon. Nah terus untuk pelek apa nih kok? Pakainya nih. Ini pelek gue lihat dari jauh katanya peleknya humble, ternyata lebar ya peleknya ya kok ya? Kebetulan peleknya pakai braid Forged Eye, full custom secara spek, secara warna dan lain-lain kita custom build semua. Custom build? Dari drawing. Oh, dari drawing, jadi dari Drawing. gambar sampai jadi itu berarti apakah ini one of one? Yep, one One of of one one. doang? Ya, Nggak dijual di pasar sama Braid? nggak. Kalau kalian tahu Braid Wheel dari Spain, ini bener-bener custom spec Ko Michael. Kok bisa sih? Kok bisa? Kok yang dapat one of one tuh gimana cara? Ya, karena dari braid itu memang menawarkan custom spec untuk special order, terutama yang di line Forged ya. Oke. Belakangnya lebar 11, depannya lebar 10. Oke. Lalu finishnya itu smoke grey candy. Lalu kita masuk ke remnya kita pakai M Performance Carbon Ceramic Brake. M Performance Carbon Ceramic Brake. Oke. Jadi ini di-upgrade dibanding dari yang standarnya ya? Betul. Kalau nggak salah ini mahal banget nih kok. Kena berapaan sih buat upgrade ke carbon ceramic? Ya di atas cepet lah. Di atas cepet ya, oke. Terus bannya juga, ini menurut gue bannya yang bikin mobil ini tuh kelihatan beefy sekali kok. Ya. Bannya pakai apa sih kok? Stylenya memang mau dibikin meaty. Depannya itu 275, belakangnya 305. 305? Ya, 305. 305 guys, gila banget. Di pelek ini kita konversi nutnya, lalu pakai ban. Nutnya beda apa kok? Ya, karena mobil ini buat main, sering naik turun dyno, saya nggak mau aja pelek itu jatuh nimpa disc brake-nya. Oke. Karena rentan pecah. Oke. Si carbon ceramic itu ya? Iya, betul. Jadi laknatnya ini bedanya apa kok yang biasa? Dia ngegantung, nempel kayak mobil Jepang. Oh gitu. Iya, bukan tancap. Oh, di-convert kayak begitu ya? Iya. Lalu kita ban pakai Sport Cup 2. Oke. Depannya 275, 3519, belakangnya 305, 3019. Oke, jadi benar-benar gendut banget ya? Iya. Tapi lucu ya kok ya, walaupun ban lebar 305 belakangnya, tapi di Finder M3 ini Iya, kita juga lu nggak masuk nyangka. loh, lihat deh guys, sini deh. Nih guys, kalau kalian mau lihat, ini Pilot Sport Cup 2-nya itu saking lebarnya, tail wall itu sampai keluar dari si lips pelek ya kok ya? Ya, Tapi Defender M3 ini masuk. bener-bener rata sama fendernya. Gesrok gak? Nggak. Gak gesrok sama sekali?
Dikit Dikit kadang-kadang. Ya itu juga karena kita main chambernya tegak di belakang jadinya gesrot. Oke, kalau misalnya di chamber dikit lagi, lebih kurang min 2 gitu, aman kali ya langsungnya? Ya sebetulnya ini jauh dari spek standar sih. Kalau spek standar itu 1,5, di sini saya pakai cuma 0,5 sih untuk chamber. Pantes. Ngejar traksi. Bener biar traksinya dapet ya benar-benar. Jadi si 305 ini benar napak ke tanah semua ya? Betul. Oke. Terus kalau belakang apa nih kok? Oh, kalau suspension pakai apa? Saya suspensionnya masih aktif. Kita ganti coilover keluaran dari Tractive. Tractive. Ya, Oke. bikinan Belanda. Oke, ini baru pertama kali denger nih kok. Yap. Jadi ini coilover tapi tetap aktif. Sport plus. Comfortnya nyala semua. Oke, jadi software dari si M ini masih kepake semua ya? Betul, Oke. karena itu nilai plus lah. Sebetulnya di luar negeri itu active suspension itu dijual sebagai option, di sini di-delete-deletein. Oh iya? Iya. Dan kepake banget untuk di Jakarta ya. Iya, apalagi jalanan Jakarta kan tahu sendiri kayak gimana kan. Oke, untuk belakangnya apa nih kok? Oke, dari belakang bukan penggantian ya, diffuser ya, pemasangan add-on. Oke. Lalu full exhaust dari M Performance Titanium. Titanium? Oh, dari dari dealer langsung bisa dipesan ya? Enggak, aftermarket dia. Aftermarket Titanium buat ngejar weight reduction juga lah di mobil ini, karena kita tahu mobil Europe itu terkenal dengan Berat ya. bobot yang berat. Oke. Terus ini apa sih kok? Ada tulisan air sauce tuh apa sih? Air sauce itu special fuel buat mobil-mobil yang haus akan oktan ya. Oke. Itu baru pertama kali gue dengar katanya air sauce itu oktannya berapa? 108. 108. Ini pakai air sauce sekarang? Ya, Wah, gila sih. Oke. kita coba nanti. Berarti ini bukan pakai bensin umum pada biasanya, pakai race fuel. Kita punya sistem namanya flex fuel. Oke. Jadi mobil ini basicnya bisa minum fuel apa aja Oke. dengan sistem. Nggak bisa petrolhead dong. Nggak, jangan dong. Jangan Malu dong. dong. Iya. Nanti viral. M3 isi petrolhead viral nanti. Viral. Terus. Oke, jadi kalau mulai dari pump gas, si ECU-nya akan nyesuaiin ignition-nya kembali ke pump gas. Lalu kalau pakai arsos, berapa liter tuang, nanti dia akan ngitung sendiri, tuningannya akan berubah. Oke. Flex fuel namanya. Jadi lebih rentan nggak jebol lah ya? Nggak ada yang jebol, aman. Oke, aman semua ya. Oke. Sofa. Kalau interior ada yang modif nggak? Nggak ada. Nggak ada, full stock ya? Nggak ada. Full stock ya. Terus untuk ini M3 itu standar dapat langsung carbon roof ya kok ya? Betul, carbon roof. Oke, ini specialnya lebih enteng mungkin ya? Lebih enteng, dan ada fun fact. Oke. Apa tuh? Ternyata M3 itu lebih ringan daripada M4. Kok bisa? Kan pintunya 4. Aneh kan? Hah. Lucu ya? Dan secara chassis, M3 ini lebih rigid. Dibanding M4? Betul, karena Oke. ada pilar tengah. Oh iya, benar. Lebih stabil jadi. Kita bakal coba tes langsung aja. Oke, kalau kita cek interior bisa buka kok. Enggak, Nah, kita buka interior dulu. apa. Oh ya, interior masih full stock di sini. Stok. Kita bahas mesinnya langsung kali ya? Boleh. Yang seru nih. Oke, ini adalah mesin dari F80. Apa aja kalau diganti ini banyak karbon-karbon ya? Saya memang suka karbon sih. Saya suka karbon. Saya suka karbon. Saya suka karbon. Jadi karena kita tahu mau naik ke stage 3 dan kita tahu kelemahan mesin ini adalah crank hub. Oke. Crank hub ini udah diganti plus diganjel lagi Oke. pakai plate supaya tidak ada geser, karena sekali crank hub itu bergeser internal mesinnya sangat bahaya banget. Baik semua ya. Ya, lalu cold air intake Oke. Dinan ya. Dinan, lalu di sini ada ductingnya lagi sebetulnya nih, slipper nggak kelihatan nih. Jadi dia masuk ke angin langsung gitu ya? Ya, kok. Jadi ini benar-benar cold air intake. Cold air intake. Ya. Oke. Karena percuma kalau dibuka-buka tapi hawa panasnya Tetap masuk. main-main di sini, akhirnya jadi hot air intake. Sama aja. Dan itu Turun. bikin mobil lemot lah ya. Ya. Oke. Lalu kita ganti. Ini apa nih kok? Intake juga? Oh ini intake ya? Karena twin turbo. Oh iya, jadi intake-nya 2? Ya. Oke. Terus ini? Ini dari turbo spooling masuk ke sini. Ini water to air. Water to air. Water to air intercooler. Venturi ya? Ya, ini Venturi. Lalu ini masih stok.
Ini didinginin lagi seperti kayak radiator, adanya di depan, namanya Oke. heat exchanger. Ini udah kita ganti Oke. pakai PWR F1 core. Jadi core-nya itu bener-bener sama yang dipakai dengan mobil F1. Oke. Fin radiator gitu. Itu maksudnya lebih dingin atau Cooling gimana? system. Cooling system lebih baik ya? Cooling systemnya baik. Oke. Terus untuk nyampe ke stage 3 itu butuh apa sih kok? Di sini Kan biasa kalau stage 2, stage 1 kan biasa intake exhaust. Oke. Sama remap di stage 2. Stage 3 itu butuh apa sih kok? Mungkin Stage- biar teman-teman tahu nih. Oke, stage 2 itu mulai dari downpipe, turbo standar, naik ke stage 3 itu bisa dibilang udah aftermarket turbo sih. Aftermarket turbo ya. Ya. Jadi begitu kita kata turbo langsung jadi stage 3. Ya, Oke. Jadi basically intake full, exhaust full, turbo aftermarket yang lebih gede pasti ya. ya betul. Terus remap lah ya. Remap. Atau chip tuning lah ya. Kebetulan softwarenya kita pakai BM3, tuner kita ada 2. Oke. Satu dari Amerika, Paul Johnson Tuning, yang satu dari Denmark itu HCP Performance. Oke. Nah, terus yang mau gue tanya lagi nih kok. Kan ini kan twin turbo ya? Ya, twin. Diganti turbo dua-duanya apa satu aja? Dua-duanya Oh, dua-duanya. Jadi tetap twin turbo. tetap. Oke. Soalnya ada beberapa orang di Amerika bikin single turbo aja kan? Betul. Gitu. Kenapa nggak bikin single turbo? Butuh respons? Terlalu banyak merubah ya. Oh, terlalu banyak merubah. Ya, saya Oke. suka OEM plus aja. OEM plus. Tipis-tipis. Tipis-tipisnya stage 3 guys. Kira-kira ini make berapa horsepower kok? Saat ini making 620 wheel horsepower. Wheel. Wheel. 610 wheel horsepower. Jadi benar-benar 620 wheel horsepower tuh nempel ke tanah ya, ke aspal ya. Betul. Langsung di gila. Kira-kira. Berarti kalau di engine berapa tuh? Ya 700 up lah. M3 700 HP guys, gila banget. Sebenarnya purpose mobil ini apa sih kok bisa mau bangun M3 sampai 700 HP tuh buat apa gitu? Ya passion karena dulunya saya balap, Oke. touring membela Honda dan menurut saya BMW ini adalah Hondanya Jerman. Honda ya Jerman. Yoi. Oke, jadi tim Honda ya dulu ya. Dulu tim Oke. Honda. Dari tahun berapa kok balap kok? 2005 sampai 2009. Oke, jadi nggak cuma bangun mobil biasa aja, tapi ternyata balap guys. Kalau nggak ada Vanes, nggak ada VTEC. Benar. Iya. Oke. Terus ini apa nih kok ya? Blipping dari tadi nih? Charger aki sih karena mobil suka di garasi kalau Jadi ditinggal tinggal lama, colok aja ya? colok aja. Oke. Menarik sih. Udah sih secara looks ya gini-gini aja. Oke. Lebih banyak main di software, fueling itu sangat penting. Jadi Oke. percuma ganti hardware abis-abisan kalau terjadi namanya oktan limited atau oktannya nggak cukup. Iya. Jadi powernya segitu-segitu aja. Jadi yang kita butuhkan apa? Fuel. Fuel. Jadi basically harus kalau misalnya kita mau lewat dari kayak 700 HP itu nggak bisa pakai Pertamax turbo ya, maksudnya kayak disarankan pakai racing fuel gitu ya. bisa, tapi mengorbankan power. Misalkan mau ngejar 700 HP dengan pump gas biasa, turbonya harus besar sekali. Iya. Yang terjadi adalah lag. Bener. Oke. Kalau ini secara spooling semua sangat mirip sama OEM. Oke. Dari 2500 lag-nya juga minimal ya? hampir nggak ada sih. Hampir nggak ada Nanti ya? coba. Oke. Yaudah, sekarang kita pengen tes dulu dengar suara titanium exhaust dari E-Performance guys. Kita dengar exhaust clip langsung aja guys. Ya oke guys, kita lagi di dalam mobilnya Mike. Ini cabinnya keren banget. Kalau kalian mau lihat ini kayak gini kira-kira cabinnya si M3 F80. Nah, keren ya. Nah, nanti kita bakal cobain impresi nyetir dari si BMW M3 F80 ini guys. Stage itu segimananya sih? Seberapa bedanya dibanding gue punya M4 Stage 2 kemarin. Oke guys, sekarang kita bakal tes mobilnya langsung. Seberapa kenceng 6xx HP BMW M3 F80. Ini kita masih di mode M1 ya kok ya? Ya. Comfort mode. Jadi di sini kalau kalian mau tahu ada M1 dan M2.
Nah di sini itu kalau M1 tuh dia kita bisa individual aku sebenarnya Pak, ya. Bisa di preset. Dari si total response, suspension sama steering ya. Gearbox Gearbox juga bisa ya? Ya. Ini di sini ya, Ya. gearbox ya. gearbox, sin, suspensi, setir, sama diff. Differential juga bisa? Ya, caranya kayak LSD-nya mau nyala seberapa, Oke. full mati 50% atau nyala. Oke, mending sih 50% ya, kok gue takut kok. Sorry. Ini masih M1? Dan mau pakai apa? Sport. Sport aja lah. Terima kasih ya. Aduh, perut gua kenceng kok langsung. Asik sih. Ini benar-benar instant power sih. Buat morning run ya, ini sih mobil asik banget kok. Terus kalau over sih enak banget ya. Dia tuh rigid, masih lumayan comfort, tapi berasa reboundnya tuh kayak dem kayak steel, iya, detail. Kasih feedback terus. Iya. Di kalau over enak banget kok. Torsi tengah ya, di tengah ini ya Pak ya. Di 4 ribuan dikit. Nah, kalau terus sih kayaknya juga enak banget sih. Gitu. Gila. Dia di sini ya kok ya? Di sini. Wah, ini rada rame gua cari. Gila. Ini kita harus ada tengahan guys biar kalau gecol. Wah, gila. Nggak berani gua. Ini mobil tengah-tengah soalnya nih. Wah, torsi tengah sih. Kalau begitu masuk 4.000 langsung. Padahal ketarik dari belakang. Waduh, di koknya asik banget kok. Pakai bajingan. Apa? Pakai bajingan. Iya. Tractionnya menyala dari kok. Malah gue cuma gas tipis banget tuh. Ya kalau kayak motor tadi 180 lah. Kedip-kedip ya. Speedonya 330 men. Pantesan gue kira masih 100 ya kan, ternyata udah 150, 160. Oke guys, gue sekarang bakal tukeran sama Ko Michael. Gila men, ini M3 seru banget. Sekarang Ko Michael yang bakal pull karena dia udah bisa mobilnya. Kita bakal coba draggy dari 100 ke 200. Karena kalau misalnya dari 0, mobilnya bakal gecol terus, jadi draggy-nya kurang oke. Maka sekarang kita bakal coba 100 ke 200. Oke, let's go. Gue sebenarnya. Oh, lebih kosong. 60, Wow. 100, quarter mile, Mancer. Mancer. Wow. Oh my god guys, gila kenceng banget. Rem enak sih. Rem 100 juta nggak bohong sih. Oke guys, that's it for the race vlog. Hari ini seru banget. Komik, thank you banget udah ajak kita jalan-jalan naik roller coaster nih ya. Jadi tadi kita top speednya 239. Ya. Sebenarnya bisa lebih nggak? Bisa lah ya. Pernah berapa kok? 300 pernah? Hampir. Hampir 300. Hampir 300. Rasanya kayak gimana ya hampir 300 di BMW M3 F80? Gokil banget sih. Next project mau diapain kok? Masih udah selesai atau masih berlanjut? lagi? Lanjut. Next project apa? Bakal diapain mobilnya? Upgrade. Naik terus. Apa aja? Turbo, port injection kit, Mau digedein lagi turbonya? gedein lagi.
Itu approximate berapa HP kira-kira? Kita ngejar 800. 800? On wheel? Wheel. On wheel guys, Ngejar ini 600 udah enak banget. 800 gue nggak tahu seenak apa lagi. Oke, gitu aja guys. Kira-kira next time kita bakal review mobil apa lagi. Kalian komen dulu aja. Next kita juga lagi ya, apa? Yang G80 ya? Semoga ya. Semoga nanti kalau misal Project Comac udah kelar, kita bakal coba review G80 X-Drive ya? Ya, X-Drive, jadi bener-bener kayak roket all-wheel drive, langsung 700 HP pertama di Indonesia. Oke, jadi the first time. Jadi tungguin terus, support terus Comac juga guys. Follow Instagram di bawah ini. Kita juga, gue juga, ya kan. Like, comment, subscribe to the channel, dan juga share ke teman kalian. And see you guys on the next vlog. Bye. Bye.